Selamat siang, perkenalkan saya Febeya Ahugea dengan NIM 200420097 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan seksi 2020-2042-0176 dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai peranan lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui apa itu birokrasi. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintahan besar. Birokrasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu bureaucracy, yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Sistem organisasi ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai definisi birokrasi. Yang pertama, Ria Nugroho Dwi Jowijoto, yaitu penulis buku berjudul Otonomi Daerah. Menurut beliau, birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Yang kedua, Max Weber, yaitu seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Yang ketiga, Hegel dan Karl Marx, yaitu seorang filsuf asal Jerman. Menurut beliau berdua, birokrasi adalah instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk mengomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general. Berikut peranan birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Dalam buku yang berjudul Birokrasi dan Politik pada tahun 2005, Miftah Thohab berkata, birokrasi tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Politik sebagaimana yang kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik atau consists of people acting politically, yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dan mengesampingkan kepentingan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Istilah birokrasi merujuk pada pengertian efisiensi administrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Johan Gares dalam Europe and Revolution melihat birokrasi sebagai institusi sipil yang setara dengan lembaga militer, berdasarkan prinsip-prinsip disiplin, promosi, penghargaan kelompok, dan sentralisasi. Birokrasi merepresentasikan kekuatan pemerintahan. Adapun signifikansi birokrasi dalam politik dapat ditemukan dalam esai-esai politik yang ditulis oleh John Stuart Mill dalam Considerations of Representative Government Chapters 1-5 Notes for Philosophy 166 Spring tahun 2006. Mill menulis bahwa birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan politik yang tinggi meski dijalankan atas nama monarki atau aristokrasi. Karena pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional inilah esensi dan arti dari birokrasi. Kajian mengenai birokrasi pemerintah dapat kita baca secara mendalam dalam tulisan Max Weber. Weber mengabstraksikan tipe ideal birokrasi. Dalam penjelasannya mengenai tipe ideal birokrasi,
Weber ingin menekankan bahwa birokrasi atau administrasi memiliki suatu bentuk yang pasti, bahwa suatu fungsi itu dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Birokrasi sendiri seyogyanya berjalan secara rasional yang menghendaki netralitas individu pejabat yang keberadaannya merupakan representasi dari birokrasi itu sendiri. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan individual dalam jabatan-jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi, termasuk keluarganya. Weber memperhitungkan 3 elemen pokok yang mengimplikasikan peranan politik dalam birokrasi. Dengan kata lain, bahwa faktor politik bisa mempengaruhi 3 elemen pokok tipe ideal birokrasi yang rasional dan netral. Ketiga elemen pokok itu yaitu, yang pertama, technical instrument. Birokrasi dilihat dengan instrumen teknis. Yang kedua, inherent tendency, yaitu birokrasi dilihat sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat. Ketiga, ketidakmampuan para birokrat memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai kelompok masyarakat yang partikular. Dalam perspektif Weber mengenai birokrasi, terlihat bahwa independensi birokrasi melekat dengan kondisi dan situasi politik yang dapat mempengaruhinya, termasuk di dalamnya aspek budaya. Sebagai kesimpulan, mengutip Sudiman Dalim tahun 2010 yang berkata, mengacu pada analisis tersebut, birokrasi tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan. Pemahaman terhadap konsep kekuasaan diimplementasikan dalam sebuah sistem birokrasi. Sebagai pelaksana dari konsep kekuasaan, maka birokrasi memiliki tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat. Dalam pelaksanaannya, birokrasi harus memosisikan diri secara netral terhadap kepentingan politik partikular yang ada di masyarakat. Hal ini karena fungsi dan peran birokrasi adalah untuk memfasilitasi dan memediasi kepentingan masyarakat yang sangat beragam. Namun pada prakteknya, birokrasi seringkali tidak netral. Berikut saya cantumkan daftar pustaka sebagai bahan referensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman serta Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Terima kasih. Selamat siang.